Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya, untuk Ibu dosen. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk diskusi tentang board game, dan juga kami menamai permainan kami dengan nama Three Shapes Race. Nah, di sini kami masing-masing dengan saya sendiri bernama Gideon Bahtera Adia Pratama dan juga teman saya. Baik, itu dia perkenalan dari kami. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, sebenarnya ide awal dari pengembangan game yang kami buat ini, konsep awalnya itu kami mengambil dari Ludo. Tetapi menurut kami game Ludo itu terlalu simpel dan kurang menantang. Makanya kami di sini bertujuan mengembangkan dari konsep awal Ludo dan kami memberikan konsep yang berbeda, seperti penambahan fitur kartu dan bentuk papan permainan yang berbeda dengan game Ludo. Nah, kenapa kami mengembangkan game ini? Karena ini juga merupakan salah satu termasuk dalam salah satu tugas pemikiran, desain, dan kreativitas. Baik, selanjutnya untuk tujuan kami membuat permainan papan ini adalah untuk remaja usia 12 tahun ke atas dan juga untuk melatih strategi. Lalu bisa untuk mempertajam logika dan juga memori. Dan tentunya tujuan dari game ini juga sebagai hiburan. Kami juga mengedepankan tujuan dari game ini untuk mempererat pertemanan dan juga mempererat kekeluargaan dalam keluarga yang bermain game ini. Nah, game yang kami kembangkan ini termasuk dalam permainan papan. Nah, lebih spesifik lagi, game ini termasuk dalam race board game atau game papan yang bertema atau berkonsep balapan. Nah, supaya lebih seru, game ini bisa dimainkan oleh 2-4 orang. Tetapi jika ingin memaksimalkan keseruan dari game ini, bisa dimainkan oleh 4 orang. Lalu untuk kebutuhan permainannya dan juga bahan-bahan baku yang sudah kami persiapkan yaitu ada permainan papan, tentunya papan permainannya terbuat dari karton yang tebal, lalu ada 12 bidak. Nanti setiap pemain akan mendapatkan 3 bidak masing-masing dengan 3 bentuk yang berbeda dan juga 4 warna berbeda setiap 3 bidaknya. Lalu ada 1 dadu untuk dijadikan sebagai acuan dalam melangkah. Lalu juga kita menyiapkan 32 kartu sebagai pelengkap untuk permainannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih kita cara bermain permainan ini. Nah, yang pertama itu permainan pertama ditentukan oleh lemparan dadu tertinggi. Nah, sebenarnya di cara pertama ini opsional karena permainan pertama itu bisa ditentukan dengan hal lain, seperti misalnya sweet atau popimpa atau roulette dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah pemain bisa mengeluarkan bidak saat mendapatkan dadu 6 setiap giliran. Nah, saat giliran pemain itu tiba, pemain akan melempar dadu dan saat melempar dadu 6, dia akan mengeluarkan salah satu bidak dari base-nya. Nah, jika tidak mendapat dadu 6 dan tidak ada bidak yang keluar dari base, maka permainan akan dilanjutkan ke pemain berikutnya. Nah, untuk yang ketiga, langkah bidak ditentukan oleh besar dadu yang dilemparkan oleh pemain. Dan yang keempat, saat menempati kotak sama dengan lawan, bidak lawan tersebut harus kembali ke dalam base. Nah, pada saat kita melempar dadu dan kita mendapatkan angka dan melangkah, lalu menempati kotak yang sama dengan lawan, maka lawan yang berada di kotak tersebut harus kembali ke base awalnya. Karena ini merupakan aturan dari game permainan ini yang dinamakan memakan lawan atau menginjak lawan. Nah, yang terakhir adalah pemain harus memasukkan semua bidak ke dalam finish untuk memenangkan permainan. Nah, pemain terakhir yang tidak bisa memasukkan semua bidak dari ketiga pemain lainnya, maka ia dinyatakan kalah. Lalu untuk aturan-aturan yang sudah
kami diskusikan, yaitu pemain akan diberikan masing-masing satu base dan juga tempat finish untuk masukkan bidak-bidaknya. Lalu pemain juga diberi 3 bidak dalam setiap base-nya. Lalu pemain hanya boleh melempar dadu sekali dalam setiap gilirannya. Lalu di dalam papan permainan terdapat 12 kotak berwarna merah yang mengharuskan pemain mengambil kartu saat menempati kotak tersebut. Nah, mungkin tadi setelah dijelaskan cara permainannya, mungkin para penonton sedikit berpikir mirip sekali dengan Ludo, tapi kami sudah tentu saja juga membedakannya dengan Ludo seperti yang terpapar dalam aturan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja bidak. Nah, kalau dalam Ludo, bidak itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi setiap orang mendapatkan 4 bidak masing-masing pemain. Nah, di pengembangan game yang kami buat ini, bidak itu dibagi menjadi 3 dengan kemampuan yang berbeda. Nah, ini yang membedakan game yang kami kembangkan dengan game Ludo. Nah, dalam 3 bidak ini ada kubus, 5 segi 4, dan juga tabung. Bidak kubus memiliki kemampuan untuk mengembalikan lawan di jarak 1 petak. Lalu bidak berbentuk 5 segi 4 itu memiliki kemampuan untuk dadu kali 2. Atau contohnya seperti saat pemain melempar dadu 3, maka dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengali 2 dadu menjadi 6, maka dia mendapatkan langkah 6. Nah, untuk yang terakhir ada bidak berbentuk tabung. Bidak ini memiliki kemampuan kebal kembali ke base. Nah, saat lawan menginjak bidak ini, maka bidak ini memiliki kemampuan untuk kebal kembali ke base. Nah, catatannya adalah kemampuan ini hanya dapat dipakai 1 kali setiap keluar dari base. Nah, semisal salah satu kemampuannya sudah dipakai, maka tidak bisa dipakai lagi kecuali dia kembali ke base terlebih dahulu dan keluar lagi, maka kemampuannya bisa digunakan lagi. Lalu ada kartu-kartu yang sudah kami persiapkan, yaitu untuk kontennya sendiri ada langkah maju +1 hingga +6 ya, itu ada 6 kartu. Lalu juga langkah mundur sama seperti langkah maju tadi, ada -1 sampai -6, ada 6 kartu juga. Lalu ada juga kartu untuk kembali ke base, yaitu kami sediakan 4 kartu, dan juga mengembalikan lawan ke base, ada 4 kartu juga. Mendapat 1 giliran tambahan, ada 4 kartu. Melewati giliran sendiri atau lawan, juga kami sediakan 4 kartu. Lalu dan yang terakhir, mengeluarkan bidak tanpa dadu 6, ada 4 kartu juga. Nah, itu tadi kira-kira untuk kartunya kami sudah menyiapkan ada 32 kartu. Jadi itu. Di sini saya mau memberi tambahan untuk kartu mengeluarkan bidak tanpa dadu 6. Jika pemain sudah mengeluarkan ketiga bidak dari base dan mendapatkan kartu mengeluarkan bidak tanpa dadu 6, maka pemain berkesempatan untuk melakukan draw kartu 1 kali lagi dan mengembalikan kartu tersebut di urutan paling bawah. Baik, untuk desain kartu yang sudah kami sediakan kurang lebih akan berbentuk seperti ini ya. Lalu juga untuk contoh kartu yang sudah jadi ada seperti ini, ada +3 seperti itu, lalu juga -3 ya, untuk langkah maju atau langkah mundurnya seperti itu. Ya, ini sebagai contoh salah satu konten kartu yang kami siapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk dari desain permainan papan. Mungkin dari konsep bagaimana pemain melangkah atau bagaimana nanti finishnya mirip dengan permainan Ludo ya. Tapi di sini kami membedakan banyaknya petak dan langkah yang harus ditempuh pemain. Di sini kurang lebih ada 48 kotak yang harus ditempuh pemain untuk masuk ke garis finish. Nah, di garis finish sendiri ada 4 kotak yang harus juga dilalui oleh pemain untuk sampai ke garis finish. Nah, ada kotak yang berwarna merah. Itulah kotak yang mewajibkan pemain saat memasuki kotak itu untuk mengambil 1 kartu. Dan posisi kartu nanti berada di tengah,
di kotak merah yang berada di tengah. Maka kartu akan disimpan di situ. Baik, untuk desain kemasan juga sudah kami persiapkan. Untuk warna dasarnya, untuk warna kotaknya kami gunakan biru muda. Lalu ada juga beberapa bidaknya, 3 bidaknya di bagian halaman depannya, di bagian covernya untuk kemasan. Lalu juga ada penjelasan untuk 12 tahun ke atas. Lalu juga kami juga menyediakan ada penjelasan untuk permainannya dapat dimainkan 2-4 orang. Juga ada judul dari permainan kami sendiri, dan juga yang tentunya kami juga menyediakan gambar dari papan permainan kami. Seperti itu. Nah, ini contoh poster yang kami buat jikalau nanti game ini akan dipasarkan. Nah, untuk harga sendiri, kami itu jika nanti produk ini akan dijual atau dibuat secara massal atau diproduksi secara massal, kami memperkirakan harga jualnya itu sekitar 69.000. Kenapa? Karena bahan yang digunakan untuk membuat game ini kami memakai bahan yang premium agar bisa tahan lama, dan ada fitur-fitur lain yang ditambahkan dalam game ini. Nah, jika nanti investor tertarik untuk memproduksi massal game ini, dari kami akan berikan harga 69.000 yang dirasa tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Baik, sekian untuk presentasi dari kami. Kami merasa bahwa permainan kami ini akan sangat laku di pasaran ya, karena untuk sekarang banyak anak-anak muda itu bermain untuk game online seperti itu, jadi juga jarang bermain permainan yang analog seperti mainan papan seperti ini ya. Lalu juga kami juga merevolusi dari Ludo juga ya, jadi kami yakin pasti akan laku di pasaran. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.